Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, masih semangat semuanya. Kak Paki semangat? Semangat. Kahore lagi. Kahore. Kaheru. Tetap semangat Opa. Kak Giri. Mas. Ngantuk. Karena kan bulan puasa, Opa. Tapi Kak Yudi masih semangat. Kak Yudi Semangat dong, semangat Leon. sahurnya. Soalnya Leon. nih, Kak Geri tadi nggak sahur tadi pagi. Oh, sahurnya cuma sepiring. Jadi kurang. Ngomong-ngomong teman-teman yang di rumah gimana? Semuanya semangat? Semangat dong ya. Salam PSBS dulu. Oh iya. Salam PSBS. Sehat, bahagia, sejahtera. Wow, sore ini menjelang berbuka puasa. Sholat asar tadi ya? Udah dong. Sudah semua. Kan kita lagi nunggu ini buka puasa. Iya. Ngabuburit. Ngabuburit. Iya, Ngabuburit nunggu beduk maghrib. Betul. Bukan nungguin beduk. Nungguin beduk untuk buka puasa Ah, aja. Oh, kirain beduknya ditungguin. Masa beduknya kaku? Aduh, di sini ada Pak Le Aris. Aris. Pak Le Aris ini adalah penggemar cerita yang setiap saat mendengarkan cerita. Oh, iya. Hebat Pak Le ya. Siang, malam, sore, pagi dengerin cerita. Dengar cerita tapi nggak pernah cerita ya? Nggak pernah cerita. Oh, iya. Ada Kak Yudi. Kayudi. Kak Yudi ini adalah pejuang anak yatim. Wah, Masya Allah. Dongeng di mana-mana itu kadang-kadang mengumpulkan dana ya. Dikumpulkan dan diserahkan kepada anak yatim. Apa tuh Kak? Ini Apa namanya? Namanya apa? Yatim mandiri ya? Oh, yatim mandiri. Alhamdulillah. Yatim mandiri. Kak Paki juga kegiatannya ini udah keliling dunia. Dunia anak-anak. Dunia anak. Kira dunia akhirat. Sama ya, pejuang juga ya. Pejuang juga. Untuk membahagiakan. Kaheru, Pak. Kakure. Kaheru ini adalah pendongeng keliling Nusantara. Internasional. Alhamdulillah. Dia keliling ke setiap TK dia dongeng. Alhamdulillah. Udah berapa tahun tuh, Pak? Sudah 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun udah sepuh berarti ya. Udah sepuh, Masya Allah. Satu lagi Kak Geri. Waduh. Kak Geri ini pendongeng dari planet Mars. Makannya gosong. Untuk itu kita undang kemari, kita minta Kak Geri berkisah hari ini. Setuju. Tapi ini Opa, kalau aku berkisah nanti teman-teman pada tidur gak? Enggak. Makanya kisahnya yang seru. Iya, pasti seru dong. Seru banget. Nah, yang kenalin Opa Oni siapa? Kan hostnya. Saya sendiri. Dan saya sendiri. Saya sendiri adalah Opa Oni. Oh. Karena sudah Opa Oni. Oh, jadi gini, Opa Oni majelis berkisah ini itu berapa kali sih tampilnya? Setiap hari insya Allah. Selama bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjelang berbuka puasa kita kumpul. Wah, Senang dong alhamdulillah. berarti setiap hari berarti kita ada dongeng Opa ya? Ada kisah. kisah ya. Kita cerita, kita kisah, kita ngobrol-ngobrol, kita ada yang main sulap nanti. Wih. Ada sulap juga. Jadi sebelum kita Ada mengaji, kita lihat dulu nih. Main Ada sulap dulu? Sulap dulu gitu. kreativitas. Kreativitas juga ada.
Kayaknya besok deh. Oh, Hari iya. ini Pak Oni nggak bawa alat sulap soalnya. Oh iya. Besok iya. Ya. Besok. Siap. Maaf ya. Iya, maafin. Ramen juga opa-opa. Mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Kak Geri. Kisahnya apa Kak Geri? Kisahnya itu loh teman-teman, kisah tentang sahabatnya Rasul. Nabi Muhammad. Wih. Yang dia itu terkenalnya nggak di bumi, Wih. Di mana itu, Kak? terkenalnya di langit. Masya Allah. Wow, dahsyat. Terbang bisa terbang. Bukan terbang dia, tapi namanya itu sudah ada di langit. Bidadari. Oh, Bukan bidadari. surga. Di surga. Di surga. Iya, Seluruh para penduduk-penduduk malaikat langit tahu. pada ngobrolin dia, pada ngegosipin dia. Wih, dia artis terkenal. Masya Allah. Tapi kalau di dunia kira-kira artisnya siapa yang terkenal? Ariel. Pak Oni. Oh, Pak Oni terkenal. Siapa lagi? Ariel terkenal. Ah. Tapi Ariel belum tentu terkenal di langit. Oh iya betul ya. Tapi ini sekarang nih sahabat yang mau Kak Geri ceritain, itu sahabat yang terkenal di langit. Tapi nggak terkenal di bumi. Pasti seru nih ceritanya, Wah, Kak. Seru pasti. nih. Tapi namanya siapa dari tadi bilang terkenal? Namanya depannya huruf U. Usaha dong. Bukan. Oh, bukan. U. Siapa yang bisa Upin jawab? Ipin. Bukan. juga. Itu Malaysia. Siapa dong? Dia dari kota Yaman, dari negeri Yaman. Oh, Yaman. Kan kalau di Arab. Malaysia, Arab sana, kota-kota Arab. Ini zaman dulu ceritanya. Zamannya Nabi Muhammad. Oh, berarti. Dia lahir di tahun 37 Hijriah. Oh, berarti 1400 tahun yang lalu. Udah lama. Iya. Kalau zaman Rasul. Wah, penasaran nih ceritain. Iya, Iya, udah, kita dengerin siap ya, lagi, yuk. dengerin ya. Siap, Siap, siap. Yuk, denger yuk. Begini kisahnya. Wais tinggal di kota Yaman bersama bundanya. Bundanya sudah lumpuh, teman-teman. Dan ayahnya sudah meninggal, sehingga Wais menjadi anak yatim. Dan suatu hari bundanya berkata kepada Wais, Wais, Bunda mau makan. Akhirnya Wais langsung bergegas menghampiri bundanya dan berkata, Bunda mau makan apa? Biar Wais ambilkan ya. Lalu Wais segera ke dapur dan memasak makanan buat bundanya. Dan dilakukanlah hampir setiap hari. Wais mengambil makanan dan minuman buat bundanya, karena bundanya sudah tidak bisa melakukan apapun loh teman-teman. Suatu hari bundanya bilang kepada Wais dan ingin sekali Wais untuk pergi haji loh teman-teman. Teman-teman tahu kan ibadah haji? Kira-kira ibadah haji ada di mana? Ibadah haji ada di kota Mekah. Sedangkan Wais dan bundanya tidak punya uang, nggak punya harta yang banyak untuk jalan menuju ke kota Mekah untuk ibadah haji. Lalu bundanya bilang kepada Wais, Bunda mau bilang sesuatu dong. Kalau Wais bisa mengabulkan keinginan Bunda senang sekali. Lalu Wais dengan sabar bilang kepada bundanya, Bunda mau ingin apa? Apa yang bisa Wais lakukan? Lalu bundanya bilang, Wais, sebelum Bunda wafat, sebelum Bunda meninggal, Bunda mau pergi haji. Apakah Wais mau mengajak Bunda untuk pergi haji? Nah teman-teman nih, kira-kira Wais bersedia gak ya mengajak bundanya untuk pergi haji? Bersedia? Betul teman-teman. Ternyata Wais bersedia untuk mengajak bundanya pergi haji. Wais keluar rumah, dia berpikir, gimana ya caranya biar aku bisa mengajak bunda untuk pergi haji. Ternyata teman-teman nih, Wais mengumpulkan uang untuk membeli seekor domba. Dombanya sangat kecil sekali. Dombanya dari kecil segini nih teman-teman nih. Anak domba. Iya, Oh. anak domba. Betul, anak domba yang kecilnya segini dibeli sama Wais karena uang Wais terbatas. Uang Wais sangat sedikit sehingga Wais pergi ke pasar hanya membeli anak domba. Akhirnya dibawalah anak domba ini pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya bunda nanya,
Uwais kenapa beli domba? Lalu Uwais menjawab dengan senyum dan berkata kepada bundanya, Bunda, domba ini yang insya Allah akan mengajak Bunda sama Uwais pergi haji. Emang bisa? Naik domba? Bukan naik domba, tapi Uwais meyakinkan bundanya bahwa Uwais akan mengajak bundanya pergi haji dengan persediaan domba. Nah, caranya gimana teman-teman? Ternyata dombanya digendong teman-teman. Digendong sama Uwais. Digendong Uwais dari bawah nih, rumahnya Uwais di bawah, dan dibawa ke atas bukit nih. Di atas bukit banyak sekali makanan-makanan rumput yang untuk dimakan para domba. Subur di sana ya? Subur banget. Iya. Akhirnya nih Uwais menggendongnya. Digendong temen-temen gini nih, digendong hampir setiap hari digendong. Berjalan dari bawah ke atas, bawah atas, hampir setiap hari. Berarti dombanya lama-lama besar dong. Betul, Berat lama-lama dong. besar kayak gini. Aduh, berat ya. Iya. Beratnya berat dan besar. Tapi ada yang membuat Kak Giri sedih loh teman-teman. Kenapa membuat sedih? Banyak sekali penduduk-penduduk di kota Yaman pada menghina Uwais. Bilang kepada Uwais bahwa Uwais itu orang gila. Kenapa dibilang Uwais orang gila? Iya mungkin Karena tiap hari. gendong domba. Betul, setiap Gendong hari domba tiap membuat hari, domba ya. setiap hari. Atas Dia bukit lagi ya. Kira-kira boleh gak menghina orang? Enggak boleh. Boleh gak membuli orang? Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, Uwais walaupun dibully, walaupun dihina, tapi Uwais tidak peduli dengan perkataan orang. Tapi dia hanya satu peduli. Apa pedulinya? Yaitu ingin mewujudkan bundanya agar bundanya bisa pergi haji. Ternyata nih musim haji sudah tiba teman-teman. Musim haji sudah tiba. Akhirnya Uwais segera memasukkan baju bundanya ke dalam tas. Masukkan bajunya bunda ke dalam tas bersama bajunya Uwais dan membangunkan bundanya. Bunda, bangun. Ayo kita saatnya untuk pergi haji. Lalu Uwais membangunkan bundanya. Bundanya nanya, kita udah punya kendaraan, Uwais? Kambing? Bukan. Oh, bukan. Ada bunda, kendaraannya ada di depan. Kendaraannya ada di depan. Ontak kali ya. Ada di depan. Ada di depan. Ada di depan. Depannya bundanya. Bukan, ada di depan pintu. Ada di depan. Akhirnya apa? Ternyata ketika bundanya bilang kendaraannya mana, Uwais menjawab ada di depan. Biar bunda bisa ke depan gimana? Uwais gendong. Akhirnya nih teman-teman, bundanya digendong oleh Uwais. Ketika sudah digendong dari kamar menuju depan, Uwais gendong bundanya, berjalan pelan-pelan. Ternyata perjalanannya itu sudah hampir jauh meninggalkan rumahnya. Ketika sudah di tengah jalan, bundanya nanya, Uwais, di mana kendaraannya? Sabar ya bunda, di depan. Sedikit lagi ada kendaraannya. Digendong lagi teman-teman. Berjalan sambil menggendong bunda. Berjalan. Akhirnya sampailah bunda dan Uwais di kota Mekah. Subhanallah. Itu Sampai bisa di kota berminggu-minggu Mekah, dia. akhirnya bundanya meneteskan air mata. Sampai di kota Mekah dia melihat Ka'bah. Dia bertanya lagi, Uwais, sebenarnya ada gak sih kendaraannya? Lalu Uwais mulai berkata jujur teman-teman, bahwa kendaraan yang akan dipakai oleh bundanya adalah Uwais sendiri. Uwais menggendong bundanya dan Uwais dirinya sebagai kendaraan bundanya. Masya Allah, berbakti bener tuh anak dia ya. berbakti. Sampai ibadah, sampai Mekah, lalu Uwais dan bundanya pergi haji. Ada doanya loh. Oh iya, apa? Gimana sih yang doanya? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Sepanjang jalan. panjang jalan teman-teman. Sambil digendong sambil mengelilingi Ka'bah, Uwais ya, sambil menggendong. tawaf ya. Tawaf. Bahkan sa'i juga sambil digendong teman-teman. Hah, teman-teman, Bukit Marwah. betul Ya ke Allah, Bukit kuat bener Mawar, ya. Safa, Marwah. Iya. Nah teman-teman,
Kira-kira nih teman-teman yang di rumah nih, kuat gak gendong bundanya? Waduh, ada yang bilang nggak kuat. Teman-teman, kalau bundanya gendut kayak Kak Geri, kuat gak? Kuat. Gak kuat. Bahkan bayangin teman-teman, nih ya, kita bayangkan, kita berpikir kalau dari kota Yaman ke kota Mekah jaraknya berapa kilometer tuh? Berapa Kak Geri? Wah, jauh. Jauh sekali berapa? Bisa butuh waktu semingguan kalau kita jalan. Seminggu. Wah, lebih bahkan. Wah, tapi Uwais tidak pernah lelah, nggak pernah capek hanya untuk mewujudkan keinginan bundanya untuk pergi haji. Yang pasti pingin bundanya tuh bahagia. Betul. Karena cita-cita bunda pergi haji itu bisa diwujudkan oleh Uwais yang nggak punya modal ya. Betul. Cuma modalnya tekad ya. Tekad dan niat Niat untuk Masya Allah. membahagiakan bundanya. Wah, berarti ini yang dipetik sama adik-adik di rumah tuh yaitu bagaimana cara kita membahagiakan orang tua kita dengan apa yang kita miliki. Betul. Setuju Kak Ya. Heru. Jadi kalau apapun yang diinginkan orang tua, jangan bilang dulu teman-teman. Iya, jangan Enggak tapi turutin dulu jalankan dulu perintah orang tua biar bahagia. biar orang tua bahagia dan tersenyum. Ketika bahagia dan sudah Masya tersenyum orang tua, maka Allah akan tersenyum dan bahagia, teman-teman. Masya Allah. Wih, Wah, tepuk tangan. Terus juga ada loh teman-teman dari kisahnya Uwais, nggak lama kemudian ternyata bundanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Uwais hidup sebatang kara sendirian, teman-teman. Sendirian. Akhirnya nih, ketika Rasulullah pada berkumpul dengan para sahabat yang lain, ada dua sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abu Thalib. Kenal gak? Lagi bincang-bincang tuh ya. Abu Bakar nih berdua nih nanya kepada Rasulullah, Abu Bakar sama Ali, ya Rasulullah, aku minta doa dong sama engkau. Iya. Lalu Rasulullah bilang, sahabat Abu Bakar sama Ali, jangan minta doa sama aku, mintalah sama sahabat. Kat. Kayaknya Umar dari sahabatnya itu. Umar apa Ali? Bukan. Kita akan Umar bukan sahabatnya itu Umar sama Ali. Umar sama Ali, Abu Bakar. bukan Abu Bakar. Bukan Abu Bakar. Itu zamannya Umar. Iya, Pak Umar. Oke. Jadi ulang dari yang sama ibu yang meninggal. Ya udah. Ah. Innalillahi wa inna ilaihi Kalau salah tuh. Kita innalillahi itu innalillahi Iya, salah. innalillahi aja Mas. Malu dikata aja nggak apa malu. Oke. Iya. Ketika Belum. ya, Ran. nggak lama ketika Uwais dan bundanya selesai pergi haji, ternyata Allah memanggil bundanya dan bundanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika bundanya meninggal, Uwais hanya tinggal seorang diri, sebatang kara menjadi anak yatim piatu, teman-teman. Siapa yang di sini sudah nggak punya ayah dan bunda? Saya. Oh, ada. Kalau sudah nggak punya ayah bunda, berarti doakan ayah bunda agar ayah bunda bisa masuk ke surga dan kita Amin. bisa Amin. menyusul sama ayah bunda di surga. Nah teman-teman, karena Uwais hidup sebatang kara, akhirnya ada sahabatnya Rasulullah SAW yang lainnya sedang berkumpul bersama Rasulullah, yaitu dua-duanya nih, antara dua nih, Iya, Umar dan Ali. Oh, Ali. Umar dan Ali ingin bertanya sama ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta doa dong kepada engkau. Lalu Rasulullah bilang, minta doanya jangan sama aku, mintalah sama sahabat yang lain. Siapa itu? Dia itu tinggal di kota Yaman dan dia sekarang udah gak punya siapa-siapa. Tanda-tandanya apa tuh? Biar aku bisa ketemu sama orang itu. Tanda-tandanya di tangannya ada gumpalan putih, bekas luka. Kenapa ya teman-teman, kira-kira ada luka apa di tangannya? Sakit pompa. Lama menggendong betul. dia. Sakit karena dia menggendong bundanya, jerih payah untuk menggendong Terkelupas tuh bundanya, kulitnya. terkelupas kulitnya. Akhirnya teman-teman, dua sahabat ini yang bernama Umar dan Ali bertemulah dengan Uwais Al-Qarni. Tapi berawal Uwais akhirnya dua sahabat ini yang bernama Umar dan Ali bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Tapi di awal ketika mereka bertemu, Uwais tidak mengakui bahwa dia bernama Uwais, tapi dia bernama Abdullah.
Allah. Tahu Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Akhirnya Umar dan Ali bilang, aku juga Abdullah, kata mereka. Akhirnya Umar dan Ali memaksa, siapakah nama dia yang sesungguhnya? Akhirnya Uwais bilang, baik, akulah Uwais Al-Qarni. Saat itu juga Ali dan Umar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya doanya Uwais Al-Qarni terkabulkan, teman-teman. Sehingga Umar menjadi pemimpin ketika menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ali juga sama. Ali menjadi khalifah, pengganti sahabat-sahabat yang lain ketika sudah meninggal. Jadi dua ini adalah dua yang sudah minta doa sama Uwais Al-Qarni. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau minta doa, mintalah doa sama orang yang sayang sama bundanya. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Nah teman-teman, begitulah cerita tentang sahabat Rasulullah yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Siapakah dia? Uwais Al-Qarni. Silakan Opa. Barakallah, Kak Geri, terima kasih banyak, kisahnya luar biasa ya teman-teman ya. Iya. Kakak sekalian sampai pada sedih nih kayaknya nih. Iya. Nyesel nggak waktu masih sehat nih ayah bunda kita tuh, kita biasa-biasa aja gitu. Cuek kita. Cuek sama ayah. Nyesel banget kalau udah nggak ada ya. Betul. Padahal kita kesempatannya untuk berbakti pada orang tua itu sangat sedikit. Sedikit ya. Iya. Serem deh pokoknya. Kalau orang tua udah marah sama kita, itu kan dia jadi apa ya? Iya. Apa namanya? Sakit, apalagi Pak. bersumpah gitu. Iya. Kalau kamu anak nakal, waduh bahaya. Iya. Jadi Karena Allah ikut sebetulnya- murka ya. Karena Allah ikut murka. Iya. Berarti kita nggak bisa masuk surga ya kalau Allah udah murka ya? Wah. Bisa. Jangankan lihat surganya, Iya, kalau baunya. baunya nggak ya? Nggak nyampe. Tutup sama Allah. Makanya bakti kepada orang tua itu nomor satu. Iya. Ya, Bapak Kia. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong udah hampir maghrib ya? Iya, Kita nggak berasa ini. Belum nyiapin Nggak berasa. makanannya. Nih, kita siap-siap. Buat bukanya belum nyiapin nih kayu dia. Iya, Oh, iya, betul. Beli kolak, betul. beli kolak. Ini sebentar lagi disiapin. Oh, Tajil. Alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita yang pertama tadi harus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Betul. Terutama ibu kita. Kemudian kita tidak boleh menyakiti orang tua sama sekali. Iya. Walaupun berkata aja nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu akan durhaka. Durhaka. Akan murka orang tua sama kita. Bahaya. Berarti sebaiknya kita mendoakan ya. Sebaiknya Iya, kita mendoakan. Doanya doa. Doa Quran itu mana sih? Wah. Ini bisa nggak? Kamu bisa nggak? Bisa. Coba. Ini aku kasih tahu ya. Iya. Doanya Iya. Rabbi firni Rabbi firli wali walidayya wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. kama rabbayani shaghira. Wah, pinter nih. TK-nya udah lulus nih. Udah lulus, hebat. Jadi kita harus selalu berdoa dan sebagainya yang baik untuk orang tua. Iya, membahagiakan orang Iya. tua. Ngomong-ngomong nih, jangan lupa Apa itu? subscribe channelnya. Oh iya, subscribe channelnya. Apa namanya kayak lu? Subscribe channelnya dan like, share. Channelnya apa tuh? Channelnya PSBS Education Channel. Atau PSBS Edukatif Channel. Ya. Insya Allah kita hadir setiap menjelang berbuka puasa. Wah. Setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Iya. Selama Ramadan. Selama Ramadan Bersama kita akan Opa berkisah. Oni. Bersama Opa Oni, Kak Geri, Dan Kak Heru, teman-teman Kak pendong. Paki, Kak Yudi. Siap. Oh, sama satu lagi siapa tadi? Pale. Aris. Pale Aris bisa gatel. Ya, kita tutup ya. Majelis sudah tutup. Selawatan lagi. Oke. Tutup dulu majelisnya, Kak. Ya. Tutup dulu. Tutup dulu. Tutup majelis. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.